Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, jamaah SMK yang alhamdulillah semoga kita sama-sama mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemarin kita di hari Jumat belajar tentang rezeki itu sudah pasti, tapi mati beriman tidak ada jaminan. Rezeki sudah pasti, tapi mati beriman tidak ada jaminan. Kematian itu sangat misterius teman-teman, dan untuk informasi bersama, belum di-unmute. Untuk informasi bersama, mati itu teman-teman gak nunggu kita jadi orang baik. Mati tidak nunggu kita jadi orang baik. Teman-teman semua, manusia selama masih hidup maka pasti ada hawa nafsunya. Manusia selama masih hidup pasti ada hawa nafsu. Ini suaranya masih double dua. Dan zoomnya SMK Sewa TV. Suara YouTube agak putus-putus. Selama masih ada manusia, masih hidup, masih ada nyawa, pasti ada nafsu. Cobalah lihat bagaimana Allah mengingatkan kita di surat Yusuf yang tadi kita baca. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim 12:53. Yuk kita bahas sebentar ya. 21 US 12:53. Wa ma ubarri'u nafsi. Masya Allah. Saya barusan baca tafsirnya, luar biasa rupanya lawan dari nafsu ini. Kita lihat. Wa ma ubarri'u nafsi. Kan di ayat sebelumnya Nabi Yusuf cerita bahwasanya yang salah itu kan istrinya kan, istri dari raja maksudnya, yang mengajak dia untuk berzina. Tapi Nabi Yusuf mengatakan gak mau,
karena dapat kesempatan untuk berzina. Apakah Nabi Yusuf ini tidak pengen? Pengen tidak? Pengen. Cantik perempuannya. Cantik. Udah tidak ada yang lihat. Udah tidak ada. Kesempatan mahal. Iya, kesempatan mahal. Tapi Nabi Yusuf paham ada Allah yang maha melihat. Innan nafsa la ammaratun bisu. La di situ la mutakkid. Setiap orang selama masih hidup pasti dikasih hawa nafsu. Hawa nafsu itu teman-teman ada dua. Ada nafsu yang secara umum ya, nanti itu banyak. Ada nafsu yang, ini kita bicara nafsu negatif ya. Ada nafsu yang arahnya tuh ke arah seks. Namanya adalah keji, fahsya. Jadi dia, mohon maaf ya, dari pusar sampai kemaluan ke bawah. Orientasinya tuh memuaskan itu. Apakah dia sama orang yang sudah halal ataupun yang tidak halal, atau kepada sesama jenis. Bahkan sekarang saya kemarin dapat sekelebatan video gitu. Ternyata lagi ngetren hubungan apa bahasanya, ganda campuran gitu. Suara di YouTube katanya kurang jelas. Pecah karena itu ya, lagi diusahakan. Ini zoomnya yang Munzalan TV di unmute dan suara Munzalan TV di unmute. LQ-nya ya, suara itu pecah. Tunggu sebentar ya Kak, lagi di lem supaya tidak pecah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, ini contoh kan. Kita lagi pengen belajar, qadarullah sinyalnya begini. Mau marah kayak gimana lah? Mau beli sinyalnya gitu. Berapa kilo mau beli sinyal? Saya belajar berkali-kali tentang cara merespon. Kadang-kadang otak saya tuh langsung bilang gini, ada dua cara nih. Aku ikutkan atau aku lawan. Jadi teman-teman semua, innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu ini cenderung pada keburukan. Nih, yang perut. Kita bicara dulu ya. Kita bicara yang perut dulu. Fahsya, keji. Ini bicara kecenderungan kepada seks. Ustaz, kalau nonton film porno, ini dia. Kepoin konten-konten yang begitu, ini dia. Fahsya. Apalagi Ustaz, fahsya yang lain. Fahsya yang lain juga pelit. Jadi dia sejenis itu. Jadi Ustaz, kalau orang makannya dari rezeki haram, lalu juga berzina, sempurnalah kejinya. Makan yang haram, bayar pakai kartu
kredit, riba. Habis itu berzina, make narkoba, sempurna sudah haram. Inna nafsala ammaratun bisu, selama dia manusia normal pasti ada hawa nafsu. Keji teman-teman, fahsya ini, nafsu seks ini yang dominan. Tak enak saya ngomong di depan umum. Laki-laki mana laki-laki yang belum nikah dan sudah nikah, 80% isi otaknya itu didominasi oleh nafsu seks. Makanya Rasulullah bilang suruh nikah. Beda sama perempuan, dia memang pengen tapi bisa jaga. Kalau laki-laki itu mudah sekali terpancing. Itu kenapa teman-teman ada 7 golongan yang dinaungi Allah saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah orang yang punya kesempatan untuk berzina, ya kan, dengan seorang perempuan yang punya harta dan cantik, kan gitu kan. Lalu dia berkata, inni akhafullah. Nah, itu hadis diambil dari inspirasinya Nabi Yusuf alaihissalam. Udah nggak ada yang nengok, kesempatan terbuka lebar. Bukan Nabi Yusuf yang pengen, perempuannya yang minta. Ya kalau laki-laki zaman now gimana tuh? Wah, tarik nafas kita. Mana Cak Anton? Bisa tak bilang ini akhafullah atau inna kal kausar ini? Kesempatan terbuka lebar. Kesempatan terbuka lebar. Peluang kebaikan terbuka, peluang dosa pun terbuka lebar. Innan nafsala ammaratun bisu, hawa nafsu itu nyuruh kita untuk berbuat keji. Kan prinsipnya gini, kalau bukan sekarang lagi sekali Jawa. Teman-teman tolong tarik garis panjang ciri utama dari kemaksiatan itu yang tadi disebut innan nafsa la ammaratun bisu. Ini punya 2 sifat. Apa hal buruk dari sifat itu? Apa yang pertama? Yang mana? Oh, enggak bisa ya. Screen saya belum kebaca. Belum? Antum hayalkan kira-kira saya nulis apa? Yang bisa nengok, alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah. Nah, 1 enak. Inilah kenapa maksiat itu tidak habis-habis kontol. Enak dan bikin ketagihan. Makanya walaupun sudah dikasih tausiah sama ustadz, ada di lingkungan masjid, dia tahu itu salah, tapi nafsunya bilang enak kok. Jadi kayak apa ya, kenikmatan yang memang dia harus penuhi kenikmatan itu, bikin candu. Apapun itu, tadi kan di atas ya, keji, seks, pelit, itu enak dan bikin ketagihan. Karena misalnya dia mau penuhi hawa nafsunya untuk tidak bersedekah, itu juga bikin ketagihan, enak sekali dia. Lalu yang kedua teman-teman, ada namanya mungkar.
Mungkar ini sumber utamanya perut. Nengok makanan pas buka puasa, nah tuh selap kan, juada tuh semua mau dibeli. Pas buka puasa cuma satu air putih, kurma satu, udah selesai. Innan nafsa la ammaratun bisu, hawa nafsunya nyuruh kepada keburukan. Beli ya semuanya, beli ya semuanya, beli ya. Pas dibeli dimakan, udah juga. Saya ngalami juga. Benar firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kalau ibarat itu hawa nafsunya tuh sukanya tuh pas mau punya gitu. Pas mau punya, pas mau beli, pas mau dapat, pas nunggu barangnya dikirim. Begitu barang udah sampai, TGM. Apa TGM? Dagang macam mana? Dijaga benar? Enggak. Sama kayak budak kecil. Kamu nih kecil, kata ayah kan, si ayah bilang ini, oh anak ayah nih belanja kalau beli mainan tuh mau minta belikan ya. Nanti kalau sampai rumah enggak dirawat. Kata Allah, kau pun bapaknya sama enggak? Sebenarnya cuma beda mainan ya. Kalau sekelas-kelas Fatih itu beli robot-robotan, beli senter lah kata dia, ya kan? Harganya masih di angka 10.000, 20.000. Kalau bawa bapak beda gitu mainannya. Modif ini, modif itu, ganti ini, ganti itu, beli merek ini, beli branded ini kan gitu. Dulu ya masih merek-merek KW, begitu ada rezeki sudah mulai beli yang agak bagus sedikit, nah, KW premium misalnya gitu. Nanti ada rezeki lebih, beli yang ori. Begitu udah sampai TGM, tada agak macam mana? Begitu nafsu didik kita, yes, begitulah hawa nafsu itu mengajarkan kepada kita untuk kita khianati fitrah asli kita. Teman-teman, abang kakak, saya bicara manusia juga. Saya bicara sebagai manusia. Enak dan bikin ketagihan ini kira-kira cuman lah kita menghindarkan. Istri, suami, ujian kehidupan berlapis-lapis. Ini dua-duanya nih tidak berhenti. Ibunya juga ustad, beli jilbab ini, beli gamis ini, pas dibawa ke rumah TGM, tak ada macam mana. Akan cerita fakta di lapangan ini. Apakah ini sering terjadi di kota-kota besar? Jangankan kota besar, kota kecil pun sama. Nafsu ini luar biasa Bang. Yang paling mengerikan, kalau orang itu sudah mulai ada satu, saya tulis pakai hitam ya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya cerita tentang diri saya juga ya kawan-kawan ya. Saya cerita tentang diri saya juga. Teman-teman, ada satu yang paling berbahaya. Apa? Aku Bang, sikit ya. Apa kata setan? Tidak apa-apa Bang, sikit ya. Dalam semua hal, cobalah antum bangun tidur, nafsunya adalah pengen tidur lagi. Nengok subuh, masih lama komatnya, buka handphone jalan dulu. Baru gak nak mandi, baru mau berkemas, udah komat. Habibi, komat cepat benar kan jadi panjang ngomelnya tuh. Baru subuh udah azan dah, jalan kemas. Di mana istri aku nyimpan baju nih? Padahal dia gak yang salah simpan, udah digantung di hanger, ingatnya di lemari. Marah-marah cari di lemari, baju itu udah dihangerkan istri dah.
Istri niatnya biar simpan situ, biar rapin disetrika ini, marah lagi. Ngapa digantung-gantung, kan susah carinya nih. Lambat, dia kesiangan, istri kena tembak. Dah starter motor bensin ngomel lagi. Siapa pakai motor nih? Kata anaknya, kan bapak yang pakai kan. Oh iya lupa aku. Bodoh tuh janganlah cari benar. Alamak ceplos. Sampai batuk Kacamata aku mana? Kacamata aku mana? Di kepala kau Pak, kata anaknya. Kau apa berani ke? Kelain. Kacamata di sini. Kok banyak yang ketawa-tawa nih pelaku ke? Mau pergi kerja tuh marah-marah udah. Drama betul. Tak sempat aku minum kopi nih kata dia. Berantakan tak? Baru pagi belum sampai kantor tuh. Toh? Begitu sampai kantor, satpam lupa lah buka pagar. Woi, udah pakai woi. Jagoan abang ini nih. Di mana alamat abang ini? Boleh kita antar malaikat maut sana. Main terajang-terajang ya kan? Buka pagar. Baru sampai, tengok berkas penuh, mulai dia. Tapi habis kerja nih, gaji tak seberapa. Ya iyalah gaji tak seberapa. Kau banyak gaya, banyak utang, banyak cicilan. Berapapun gajimu tak pernah cukup. Banyak gaya cuman. Inilah yang tadi saya bilang, dia yang salah, dia yang marah. Teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, inna nafsala ammaratun bisu ini, nafsu itu membuat kita pengen melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, masalahnya adalah yang enak dan bikin ketagihan ini menghadirkan sesuatu yang itu kita tidak bisa bohong. Antum kalau misalnya sudah belajar tentang Furqan atau mungkin dikasih Allah Furqan, nanti kita bahaskan yang illama rahimah rabbi ini, ya kan? Illama rahimah rabbi, ada satu hal yang itu tuh menyakitkan teman-teman. Antum mau berzina misalnya itu, antum mau pakai perempuan yang bukan mahramnya antum mau kecanduan film porno misalnya gitu, antum kecanduan dengan maksiat-maksiat apa misalnya gitu, judi online, taruhan bola dan seterusnya. Sepanjang antum melakukan itu dan antum melakukan pembenaran diri, antum akan nih, saya tulis ya di sini ya, pakai warna apa nih? Pakai warna merah aja, agak tebal sedikit ya. Apa? Ini teman-teman yang bikin antum tidak produktif. Antum dikasih amanah apapun pasti tidak bisa ngerjakan. Demi Allah, dikasih amanah apapun tidak bisa. Walaupun antum dekat masjid, walaupun antum jadi pengurus masjid, walaupun antum ada di sekeliling orang-orang baik, sekeliling antum baik semuanya, antum sedang dihantui oleh perasaan bersalah, antum tidak bisa kemana-mana. Sama persis kayak ikan paus yang berenang di air, tapi dia ngerasa asing karena dia berenang di sungai. Oke, gak nyaman gitu. Maka dia menghindar, ketemu ya formalitas. Apa kabar? Baik, sehat. Kenapa? Dia sedang dihantui dengan perasaan bersalah. Gak kelihatan Ustaz. Cuman lagi. Oke. Nah, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dia dihantui dengan perasaan bersalah. Dan ini menyakitkan teman-teman. Dia mau cerita itu aib dia tidak cerita, dia ketarik lagi hawa nafsu. Oke, di masjid dia tidak bisa. Begitu dia balik ke kamar, balik ke kos-kosan, makanya yang laki-laki tinggal di kos-kosan tuh, saya bilang antum hati-hati.
Apalagi anak-anak bujang kan sekarang sudah punya kamar-kamar masing-masing. Dalam kamar ada wifi juga. Bayangkan tinggal serumah lantai 2, lantai 1, bisa pakai WA ya komunikasi sama mamanya. Berapa besar rumahnya tuh? Saya pun lagi mikir, gimana anak-anak aku nanti udah besar ya, sekarang masih bisa nih. Nggak ada handphone kan anak-anak. Nah, dihantui perasaan bersalah ini teman-teman, yang membuat orang tidak pernah produktif sampai kapanpun. Kasih tanggung jawab ini tak kena, kasih amanah ini tak jalan, kasih kenapa? Dia saja belum selesai sama dirinya sendiri. Bagaimana memikirkan orang? Nggak bisa. Maka antum kadang-kadang ketemu orang-orang gitu kan, cobalah antum tuh mikir. Apa kata dia? Mana sempat aku mikir? Selamatkan diri aku soalnya tak bisa. Apa dia memikirkan kemaslahatan orang lain? Tidak ada. Dia belum selesai sama dirinya sendiri. Jangan kasih amanah berat-berat sama orang yang kayak gitu. Jangan juga antum berharap besar sama orang yang begitu, karena dia sendiri sedang sakit. Apa yang sakit? Jiwanya yang sakit. Apanya yang sakit? Jiwa. Dia sedang sakit jiwa. Nah, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Kita nih sebagai anak, kadang-kadang karena ngerasa pintar, pengen bentak-bentak orang tua. Qurannya bilang fala taqul lahuma uffin. Jangan bilang dua huruf bukan dua kata. Tahu ke orang Indonesia nih bahwasanya bentak orang tua itu tak boleh? Tahu, tapi yang bisa nahan mulutnya untuk tidak menjawab statement orang tua berapa orang? Tidak banyak. Tapi begitu dapat duit, dia bilang rezeki anak soleh. Pala otak engkau kata geramnya. Soleh itu. Soleh yang mana gitu? Katanya rezeki anak soleh, rezeki anak soleh. Mamanya suruh berkemas tak mau. Suruh bantu bereskan dapur tak mau. Nyapu tak mau. Beli garam tak mau. Saya teman-teman tahadus bini ya, sekedar cerita gitu. Saya paham gitu ya. Mama saya tetap memandang saya, I always her son gitu ya. Tidak pernah berubah gitu. Saya tetap I'm still baby. Di mata beliau saya tetap bayi gitu di mata beliau. Makanya sering pertanyaan, udah makan belum bang? Dah, alhamdulillah. Nah, makan loh ya, siap. Bang, bisa ke tak tolong? Bisa mak, tolong belikan garam. Tidak bisa saya jawab, saya ni mak Ustaz nasional, masuk TV, artis-artis tuh. Syaf. Tak bisa. Iya mak, siap. Pinjam kunci motor ya mak ya. Belilah pakai Asreden Citra Kita. Pulang dari Citra Kita, satu balok besar saya belikan. Banyaknya kata mama saya. Ya mak, kalau dulu kan abang kecil belinya sebungkus, minta kembalian, ya kan? Nah ini abang besar, belajar mak, doakan. Abang tidak minta kembalian, abang yang belikan, bahkan lebihnya kasih untuk mama. Terbalik sekarang, gitu loh. Ini udah tua masih gak mak kembalian untuk abangnya mak ya. Iya, bang ini bang siap, oke mak. Nih, bikinkan makanan, bikinkan masakan. Ini lauk kesukaan abang kau nih kata mama. Ya kan? Ini lauk kesukaan abang. Makanlah bang. Masih ingat mama tuh lauk kita apa, abang ini suka diapakan masakannya. Ingat, masih hafal nih bang. Masih ingat ke kau bang masakan kesukaan? Ingat saya bilang. Lauk apa? Nambah. Nah, teman-teman semua, yang mahal sebenarnya dari syariat Islam tuh kenapa sih tidak boleh bilang itu sakit sekali loh. Kan ada seorang ibu ditanya, wahai ibu gitu, apa yang lebih sakit daripada melahirkan? Beliau mengatakan yang lebih sakit daripada melahirkan adalah ketika anak
yang saya kandung 9 bulan itu membentak saya. Itu sakit sekali. Nah, teman-teman semua, syariat Islam mengatakan saja tidak boleh. Antum pintar hari ini, udah ganteng, udah punya follower, udah keren, udah punya bisnis, udah punya usaha. Antum pulang ke rumah, jangan posisikan diri antum seperti antum di tempat karir antum. Saya ini udah besar, mah. Nah, kenapa sih orang tua menganggap kita masih kecil? Karena kasih sayangnya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Sibuk kita teman-teman nyuruh orang lain, nyuruh anak mama atau nyuruh anak kita jadi anak soleh. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita menjadi anak yang soleh buat orang tua kita? That is the question. Yang hari ini masih ada orang tuanya, bersyukurlah. Antum tidak tahu kan rasanya salaman sama bapak kandung tuh mahal. Saya ini dari SMA kelas 2, 2002, coba 2002 kurang 84. Berapa tahun tuh? 2002 kurang 1984. Berapa? 18. Ya kan? 18 itu siapa? Dapi 18. 20. Jimmy 20. Oh, dah tua dah tuh ya. Saya umur 18 tahun. Siapa yang 18 tahun? Sini ada? Tidak ada. Bang Banjir berapa? Hah? 17 ya? Oh, bulan depan baru ya? Oh. Ada yang 18 ini? Tidak ada. Oh, itu Ustaz Imam itu 18. Nah, seumur itu saya kehilangan ayah saya. Bang Iban berarti lebih muda lagi. Berapa? 15 tahun. Antum yang punya ayah tuh bisa salam cium tangan. Saya kadang-kadang nengok budak-budak tuh ketemu orang tuanya tuh biasa ya salam. Nanti ente pas bapak ente mati baru mau menangis ente. Bapak kata malaikat masih dah. Apa sih yang mahal dari kasih sayang seorang anak itu? Yang mahal tuh perhatiannya. Nah, ini ada yang ibu melahirkan ketika saya nggak tahu kasih sayang dari seorang ibu karena ibu meninggal saat melahirkan saya. Oh, Masya Allah. Rockstarnya antum. Apa? Tetap antum anak mami. Di atas panggung teriak-teriak, mana kakinya diangkat, gitu kan? Lagi konser nih, balik rumah, tolong belikan garam. Tetap, saya biasa gitu kak, kadang pakai baju tuh, mama saya betulkan baju saya, terbalik anak kau nih gitu. Oh, iya kak mak. Innan nafsala ammaratun bisu, awan nafsu kita pengennya foya-foya sama teman kan, betul nggak? Waktu mau masuk kerja minta doa sama orang tua, giliran dapat kerja, masuk kerja dapat gaji pertama, syukurannya sama teman sekantor. Terus begitu bilang rezeki anak soleh, malaikat maut tuh bila aku turun nih, bila aku turun. Kok emotikonnya pada nangis semua ini? Saya tidak ada ngomong apa-apa loh. Anak mami kita, anak mama kita, you are still my baby, gitu kira-kira kalimat mama kita. Maka mama saya pun udah besar, saya gini, udah tua, udah berjenggot gini ya, 37 tahun sudah umur saya. Mama saya masih sering ngomong gini, udah besar kau bang ya. Hah? Udah tua mak, anak 4, gadis-gadis gitu. Jadi teman-teman semua, apalah yang bisa kita lakukan? Nah, ketika teman-teman merasa, oh ya Allah, saya salah selama ini sama orang tua, saya salah selama ini sama
mama, saya salah selama ini sama bapak. Ini baru bicara mama ya, bicara bapak tuh Masya Allah kan, sosok yang ajaib kalau menurut saya. Nggak pernah nunjukkan kasih sayangnya depan-depan, kayaknya tuh tegar, kayaknya tuh apa dingin gitu ya, kan rata-rata kan ayah tuh gitu kan. Jarang yang ekspresif tuh jarang. Tapi dia pergi kerja bolak-balik itu apa yang dipikirkan kalau bukan anaknya? Cuma dia nggak semuanya bisa apa ya? Bisa mengungkapkan, bisa nunjukkan, dia tuh diam ya. Tahan lapar, kan saya ngalami itu. Udah, saya pula yang menangis. Dan ayah tuh pikirannya, pokoknya gimana anakku bisa lebih baik, gimana anakku bisa dapat fasilitas lebih baik. Walaupun kadang hawa nafsunya membuat dia akhirnya memberi racun juga sama anaknya. Semua yang dimau dibelikan, semua yang mau dikasih, semua yang mau dikasih. Ya kan? Tidak semuanya nafsu anak harus kita turutkan, nanti dia jadi garang, jadi jahat. Ada juga orang tua yang kalau udah anaknya nangis-nangis, marah-marah, bulit-bulit baru ditunaikan. Akhirnya kebiasa di otaknya dia, oh cara aku kalau udah dapat kayak gini, maka aku harus nangis-nangis, maka baru bisa dapat. Maka abang-abang yang baik yang dirahmati Allah, sebesar-besarnya kita, sehebat-hebatnya kita, seterkenal-terkenalnya kita tetap anak. Kok Ustadz ngomong begitu hari ini? Dipesankan Bang Uji, Uber Ustadz bersertifikat. Ayat Qur'annya memang cerita tentang kasih sayang seorang ayah. Hari ini kita bicara tentang Nabi Yusuf. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Udah besar anaknya, sampai buta matanya Nabi Yakub tuh, kalau antum tahu cerita. Nangis kan? Yusuf, mana anak kesayangan aku nih? 12 adik beradik. Berapa? 12 adik beradik. 2 yang betul, 10 Samsun, 10 Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Seorang ayah tetap ayah. Saya pernah nonton video-video yang dulu tuh, video-video Thailand tuh, yang bapaknya kerja pergi pakai apa? Pergi pakai jas untuk ngasih semangat anaknya. Ternyata itu dia kerjanya kerja kuli, ya kan, mikul apa gitu. Saya nonton itu berlinang kayak mata, ya Allah. Hari ini aku ada di fase itu. Nah, dulu teman-teman, zaman-zaman 2012, 2013, berdebar besarkan anak, beli susunya, ya, beli popoknya, beda umur, beda ukuran, ceramah gak, ya kan, ngajar gak, ngerintis infak beras gak, kena fitnah gak, sakit. Tapi tidak boleh nunjukkan itu depan anak-anak, tidak boleh nunjukkan itu depan mama. Saya kan masih tinggal sama mama di kamar belakang tuh. Tanya, gimana bang kok? Aman mak, sehat. Linang kayak mata. Lagi sendiri tuh nangis di kamar mandi, biasa saya nangis. Biarlah aku ya. Istri tidak usah kasih tahu. Yang saya cerita sama antum, buka amplop isinya cuma 75.000, sedangkan belanjaan 125.000. Apa caranya? Ya bilang sama kakak, mohon maaf kak, bisa 75.000 dikasih orang. Ceramah sejam lebih, buka 75.000 kasih. Tidak marah saya. Kalau saya marah saya bodoh lah. Kan berharap tidak boleh sama manusia. Sama kayak antum dapat, udah dibilang di sini tidak ada gaji, adanya ihsan. Antum buka ihsan terus tengok marah-marah, aku cuma segini aja, salah otaknya berarti. Udah dibilang kok akad awal di sini antum tidak ada kita kasih gaji. Kalau mau ihsan, akad di sini pengabdian. Kalau antum berharap gaji, antum tidak dapat apa-apa. Kalau antum berharap rezeki dari Allah banyak, tidak terbatas. Coba jujur. Inna nafsala ammaratun bisu, awa nafsu itu mengajarkan kita kepada keburukan kan. Illa ma rahima rabbi.
seorang ayah tuh, ya kan? Apapun dikerjakannya. Nah bahkan teman-teman, karena tidak sampai hati ya, ada kan ayah-ayah yang karena udah tidak mampu nahan nafsunya, tidak mampu juga menahan sedihnya dia nengok anaknya tidak bisa makan, tidak bisa apa, terpaksa tanda tangan yang haram, main proyek-proyek yang tidak benar, ngambil harta yang salah, barang-barang yang itu bukan haknya dia diambilnya supaya anaknya bisa beli mainan, supaya anaknya bisa jalan-jalan ke mall, bisa makan di mall. Itu kan luar biasa. Gara-gara pengen besarkan anak, kita jadi sang ayah jadi bermaksiat. Secara tidak langsung kita lah penyebab ayah kita bermaksiat gitu loh. Karena banyak minta tadi. Nah teman-teman semua, inilah yang saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan. Kita itu saling berhubungan. Anak kita ya tidak tahu apa-apa tetap, masih polos-polos, jadi bertingkah laku. Kita sebagai ayah, maka saya bilang berkali-kali sama antum, antum yang hari ini takdirkan Allah masih hidup orang tuanya, berbuat baiklah, jangan sampai nanti nyesal, jangan sampai nyesal. Antum yang hari ini sudah ditakdirkan Allah menjadi seorang ayah untuk anak-anak antum, apalagi yang punya anak laki-laki, apalagi yang punya anak pertama perempuan, pastikan dia jatuh cinta sama ayah kandungnya. Sekali lagi saya bilang ya, pastikan dia jatuh cinta sama ayah kandungnya. First love dia harus ayahnya. Kenapa? Kalau dia tidak dapat itu teman-teman, dia akan cari pelukan laki-laki lain. Begitu. Saya punya anak 2 perempuan, nomor 1, nomor 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi sampai guru saya bilang gini, barometer engkau berhasil mendidik anak adalah, kata beliau ya, ini kan pendapat pribadi, boleh setuju boleh tidak. Tapi kalau saya mengaminkan, karena guru saya, beliau bilang gini, kalau engkau mau dianggap berhasil mendidik anak adalah kalau anak perempuanmu pengen sekali cari suami yang seperti bapaknya. Ayah tuh gini, ayah tuh gini, ayah tuh suka gini. Ayah yang dibangga-banggakan anak perempuan. Terus barometer engkau berhasil jadi anak perempuan katanya, kalau anak laki-laki, kalau anak laki-lakimu pengen cari istri seperti model mamanya. Di sini. Mudah-mudahan teman-teman, kita termasuk orang yang man rahimah rabbi. Siapa yang dikasih kasih sayang oleh Allah di dalam hatinya, ada nafsu yang kita pengen tuntaskan gitu, kita bilang enggak boleh, astagfirullahaladzim, dosa. Kita mau bentak orang tua, kita bilang astagfirullah. Kita pengen marah. Dan memang teman-teman, biasanya sesuatu itu baru terasa kalau sudah, betul tak? Ya kan? Kalau udah tidak ada baru. Maka abang kakak yang baik, maksiat yang bernama keji dan mungkar itu, apakah itu nafsu seks, apakah itu perut, berkelahi, mencuri, menipu, itu namanya munkar. Dia tuh enak dan bikin ketagihan. Yang jadi masalah kalau kita masih punya pembenaran diri, kawan aku lebih banyak lagi. Kau ngapa tak bertaubat? Alah, Fir'aun lebih banyak di dosanya. Fir'aun untuk studi bandingnya. Pembandingnya siapa? Fir'aun, dia kawat lah. Kau ngapa tidak istighfar? Ya, Fir'aun lebih banyak gitu. Kau numpuk-numpuk harta tuh gimana? Korun lebih banyak di numpuk harta. Aku tak seberapa dia.
Dan ketika kita dihantui punya pembenaran diri, merajalela dengan maksiat itu, saat itulah kita merasa atau dihantui dengan perasaan bersalah. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Guru balik awal, karena habis ini ada Ustaz Adia yang akan nyambung. Jadi ingat kata kuncinya tadi, tolong dilihat kata kuncinya apa? Nah, dihantui perasaan bersalah. Ketika seseorang itu dihantui dengan perasaan bersalah, saat itulah dia tidak bisa memproduksi kebaikan, tidak bisa bikin amal soleh, itu tidak bisa, karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa skip, bisa lepas dari maksiat itu, bisa lepas dari wuhulu syahwat, hawa nafsu kita yang mengikat itu. Kita bisa terus bergerak, berbuat, beramal soleh yang Allah ridhoi. Ini SMK pagi hari ini teman-teman semua. Nanti kita akan sambung, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ustaz Adia. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Hakim untuk pemaparan SMK kita pada pagi hari ini. Luar biasa teman-teman, cerita tentang nafsu, cerita tentang munkar, apa itu keji dan apa itu munkar. Dan yang terakhir menarik sekali dari Ustaz ketika menyampaikan bagaimana seorang anak walaupun sehebat apapun di atas panggung, serok apapun di atas panggung, sejatinya dia tetaplah anak maminya. Dan insya Allah pada pagi hari ini teman-teman sekalian, insya Allah kita mengingatkan, mengajak bersama-sama untuk senantiasa menjadi anak yang soleh, senantiasa menjadi anak yang berbakti. Dan insya Allah kita akan mengadakan sama-sama pada tanggal 29 di hari Ahad depan, masih 1 minggu, kita akan mengadakan konser amal yang bertajuk Konser Indonesia Beramal. Nah, konser ini insya Allah bukan konser sembarang konser, bukan konser hura-hura kita, tidak. Tapi insya Allah konser ini akan diisi oleh Nada dan Dakwah yang akan mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya Allah menjelang konser yang akan kita tayangkan nanti tanggal 29. Zoomnya Ustaz Adia belum kebuka mic-nya, masih ke mute. Oh, masih mute. Zoomnya masih ke mute. Oke. Dan insya Allah ketika nanti kita akan mulai konsernya pada tanggal 29. Tapi sebelum itu, sebelum menuju konsernya, kita akan masuk ke road to konser Indonesia Beramal. Insya Allah kita adakan malam hari ini. Nah, kita akan adakan malam hari ini konser Indonesia Beramal atau road to konser Indonesia Beramal dengan judul Rockstar Anak Mami. Insya Allah akan diisi oleh santri-santri Nada dan Dakwah asuhan kita Ustaz Hakim, santri istimewa Umum Jalan. Nah, boleh dilihatkan slide-nya Bang Denny. Insya Allah kita akan tanya dulu, mumpung di sini pagi hari ini ada kesempatan luar biasa salah satu santri beliau yaitu vokalis terkemuka. Nah, ini vokalis yang ada di band hebat dan terkenal. Insya Allah akan ada dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Assalamualaikum Bang Rizal Armada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah bisa langsung ke Insya Allah kita akan ngobrol bersama-sama dan sama-sama menjalankan acara kita yang akan kita adakan sama-sama di tanggal 29 dan yang akan kita adakan pada malam hari ini, yaitu talk show untuk konser Indonesia Beramal. Sudah dan insya Allah teman-teman sekalian para santri SMK, SPS dan berada, insya Allah di konser ini kita akan membuat sebuah acara yang baru mengingat kondisi pandemi yang sudah berlalu-lalu.
gara-gara untuk kembali kita mulai dengan konsep virtual. Jadi nanti teman-teman yang bisa sudah paham dengan konsep musik yang menenangkan hati, konsep musik yang kita pada hobi yang menjauhkan dari bahaya, kan? Di konstelasi kita akan sama-sama mengenal jasa orang kita, sama-sama menjadi membuat atau memperbahagia untuk kembali menjadi anak yang berbakti. Oke, sudah bisa sebelumnya? Sudah bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa masuk ke frame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Adia. Alhamdulillah. Gimana? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah sehat-sehat. Dan insyaallah kita mau ngobrol selesai. Jadi ada Ustaz juga di sini, ada Bang Rizal, ada santri-santri SMK yang sedang menonton. Jadi sebetulnya yang ingin saya tanyakan nanti sebelum sampai pada ya, untuk menjadi seorang Bang Rizal saat ini ada saat ini beberapa orang yang bisa dicarikan sukses. Apa sih rahasianya? Jimat apa sih yang selama ini antum jaga? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ditanya apa rahasianya, saya nggak tahu ya. Cuman saya percaya banget, saya sangat-sangat mengimani bahwa apa yang kita lakukan ke orang tua itu nanti insya Allah begitu juga anak kita akan melakukannya ke kita gitu. Jadi saya sangat percaya banget kalau kitanya baik ke orang tua, nanti insya Allah anak kita baik ke kita gitu. Jadi sampai sekarang pun lewat wasilah Ustadz Lukman juga alhamdulillah dikasih pelajaran terus menerus gitu, bagaimana cara birrul walidain yang benar gitu. Selama ini mungkin ngerasa sama orang tua tuh udah bener gitu perlakuannya, ternyata banyak banget yang ternyata gini. Ada salah satu yang statement Ustadz Lukman yang termasuk menampar saya waktu itu adalah, saya kalau ke rumah Wawa, Ustadz Lukman bilang waktu itu, saya kalau ke rumah Wawa, nama besar saya tinggalkan di luar pintu. Jadi saat masuk ke rumah, saya jadi Lukman anaknya Wawa gitu. Itu saya ngerenung, saya sempat nangis, ya Allah. Berarti selama ini saya pulang ke rumah masih ada armadanya dong. Padahal apalah artinya armada dibanding kedua orang tua saya gitu. Itu yang nanti malam lah kita blender bareng-bareng. Luar biasa yang satu mengajarkan bagaimana menjadi seorang anak dan ibu tetap meninggalkan kejayaan, meninggalkan kehebatan dari panggung, kehebatan kita di mana-mana untuk tetap menjadi anak. Luar biasa. Makasih Bang Rizal. Insyaallah nanti malam ya kita akan ngobrol lebih lanjut. Siap Ustaz Adia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan insya Allah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan adakan live lagi tadi waktu konser musik awal bersama 5 orang vokalis. Cuma Bang Rizal ada, tapi ada Bang Ivan ya, Bang Ivan belum ada Bang Umaru, dan terakhir ada Bang Reza. Kelima orang ini punya amalan-amalan unik, punya cerita-cerita menarik. Insya Allah nanti akan langsung ditemani oleh guru teknik kita Ustaz Muhammad. Dan insya Allah acaranya akan kita mulai jam 8 malam di Selasa. Jangan kemana-mana, terus kita bisa ikut nonton Rockstar Anak Mami pada malam hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk tausiah Ustaz Hakim, dan insya Allah teman-teman yang belum join grup santri SMK silakan join di deskripsi untuk masuk ke forum SMK. Grup santri SMK mendapatkan resume setiap paginya. Dan untuk teman-teman yang belum
sempat untuk bersedekah pagi hari ini, kami ingatkan kembali untuk bersedekah agar doa malaikatnya tidak salah. Bukan doa yang kedua, tapi doa yang pertama. Semoga teman-teman semua, abang kakak yang kita semua diberikan rezeki berlimpah, namun tidak dijauhkan dari kubur kita. Terima kasih mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita sama-sama tutup untuk SMK pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.